Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Isya Utami, PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Pasundan yang akan menelaah tentang pendidikan dan nilai sosial budaya dalam filosofi pendidikan Indonesia topik 2 mengenai koneksi antar materi. Nah, untuk yang pertama mengenai pandangan saya sebelum mempelajari topik ini, yang mana saya itu berpikir bahwa pembelajaran itu selalu berhubungan dengan guru sentris, yang mana guru menjadi sumber peserta didik untuk menimba ilmu dan dengan kata lain, hampir semua pengetahuan dan keterampilan yang diterima oleh peserta didik adalah hasil dari pengarahan oleh gurunya. Dan yang kedua adalah nilai adalah segalanya. Nilai adalah segalanya untuk guru, sehingga guru menuntut agar peserta didiknya memperoleh hasil dari pembelajarannya dengan nilai yang tinggi. Ketiga, peserta didik diperlakukan yang sama. Meskipun peserta didik memiliki karakter yang berbeda, namun pendidik memperlakukan peserta didik dengan sama, yang mana hasilnya itu harus dengan sempurna merata seluruhnya. Keempat, seorang guru hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilannya saja. Jadi, seorang guru tidak hanya memberikan pengetahuan materi dan juga keterampilan dalam materi tersebut, tidak memberikan contoh berperilaku yang lainnya. Yang kelima, pengembangan kognitif anak menjadi poin yang sangat penting. Jadi, guru hanya memperhatikan perkembangan kognitif dari segi pemikirannya, tidak dari segi keterampilannya. Dan yang terakhir, pembelajaran di dalam ruang kelas untuk menuntaskan tuntunan kurikulum. Jadi, selama pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum, tidak melihat apakah peserta didik memahami atau tidak. Setelah mempelajari topik ini, banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merubah pandangan saya. Untuk pertama, mengenai hakikat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berdasarkan definisi ini, saya semakin yakin tentang apa yang menjadi hakikat pendidikan, bahwasannya yang menuntut manusia menjadi makhluk yang beradab adalah melalui pendidikan. Pendidikan memberi ruang kepada budaya untuk terus tumbuh dan berkembang tentunya dalam diri seseorang yang akan terus menuntunnya menjadi seorang yang merdeka, baik secara lahir dan batin, merdeka dalam berpikir, dan merdeka dalam berkarya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikiran filosofisnya tentang pendidikan yang terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama menuntun, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang ketiga budi pekerti, terakhir keempat sistem amal. Untuk yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan untuk menumbuhkan kodrat yang dimilikinya. Nah, seperti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelumnya, bahwa menuntun berarti membimbing. Anak bukan seperti selembar kosong yang akan digambar oleh orang dewasa dengan sesuka hatinya, tetapi masing-masing dari mereka telah memiliki kodrat dan jalannya masing-masing, sehingga pendidik di sini berperan sebagai sosok yang membimbingnya jalan mereka agar selalu terarah dan tidak berbahaya, dengan tetap senantiasa memperbaiki diri menjadi manusia beradab seutuhnya.
Selanjutnya mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan anak selalu berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan anak sejatinya harus menyelaraskan kedua dalam kontekstual ini. Tentu saja, anak harus memiliki keterampilan atau 21 juga harus menjunjung tinggi luhur dan budaya yang dimilikinya, khususnya dari budaya daerah asalnya. Hal ini membuka mata semua pendidik untuk melek teknologi, namun juga mempertahankan budaya setempat. Jadi, pendidikan ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga alam. Yang mana perkembangan zaman ini sekarang banyak sekali teknologi yang canggih, sehingga dalam pendidikan juga harus memperhatikan dan juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya mengenai budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari kekuatan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dapat dimaknai juga dengan perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Peran kita sebagai pendidik adalah membantu peserta didik menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan. Pada dasarnya, orang yang memiliki budi pekerti senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Selanjutnya mengenai sistem Among. Sistem Among menekankan pada proses belajar untuk tumbuh kembang peserta didik yang dikenal. Pertama, Ingarso Sungtolodo, yang artinya guru menjadi teladan. Kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang berarti guru mampu membangkitkan semangat bagi peserta didik untuk membuatnya berkarya. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang berarti guru memberi saran dan rekomendasi dari hasil pengamatiannya. Sistem Among didasarkan juga pada kodrat alam dan kemerdekaan. Jadi, pada intinya, sebagai penuntun guru harus mendampingi murid sesuai kodrat dan kompetensinya dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan pendampingan. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya menjadi lebih baik dan tetap merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Yang pertama, mengenai hakikat tujuan pendidikan, yang mana saya akan selalu mendampingi peserta didik dalam tumbuh dan kembangnya sehari-hari. Yang kedua, mengenai kodrat alam dan kodrat zamannya, yang mana saya akan berusaha mengejar secara inovatif dan beragam sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap memasukkan konteks budaya sosial dan lokal. Dan yang terakhir, mengenai budi pekerti, saya akan mengajarkan kepada peserta didik dengan menjadi tauladan dalam bersikap dan bertutur kata yang baik. Nah, terima kasih. Itu